Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 4 pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks, mencatat isi teks, menemukan kosakata, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara benar. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa melakukan pengamatan sederhana. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatannya dan melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Dengan mengamati gambar tentang hiasan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan. Siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan alami dan alatnya. Siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alatnya. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya. Dan siswa dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan alami secara benar. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut secara benar. Yuk kita mulai pembelajaran. Di subtema 4 ini kita akan membahas hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Apa yang dilakukan Dayu, teman-teman, dan warga pada gambar? Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ayo mengamati. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Betul. Walaupun begitu, harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Ayo berlatih. Nah, kita akan mengisi ya pertanyaan ini. Nomor 1. Apa isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang menjaga kebersihan di Kebun Raya Bogor. Nomor 2. Apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? Yang ada di Kebun Raya Bogor adalah tanaman hias dan hutan lindung. Nomor 3. Mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? Kebun Raya Bogor harus dibersihkan agar tetap asri dan indah dipandang. Nomor 4.
Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas kebun, Dayu dan teman-teman? Pendapat saya, isi percakapan itu menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan tempat karya wisata. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Yang akan terjadi adalah Kebun Raya Bogor akan kumuh dan kotor, sehingga tidak ada pengunjung. Nah, kita ayo berdiskusi sekarang ya. Coba diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Di sebelah kiri ada kata karya wisata, tanaman hias, dan hutan lindung. Di sebelah kanannya, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ya, kita lihat karya wisata maknanya adalah ya, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Tanaman hias maknanya ya, betul sekali, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Hutan lindung maknanya oke, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan dirusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Isi dari informasi di atas adalah pentingnya kita menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan paru-paru dunia. Ayo mengamati. Kalian amati ya gambar berikut ini. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, kita ayo menulis. Tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor adalah tempat karya wisata yang sangat asri dan indah. Di sini banyak tanaman hias dan ada juga hutan lindung. Kebersihan di Kebun Raya Bogor sangat terjaga sekali. Dengan adanya petugas yang membersihkan secara teratur setiap hari. Para pengunjung dapat merasakan sejuknya udara karena banyak pohon yang sangat rimbun. Nah, itulah ya hasil pengamatannya. Kalian boleh menuliskan dengan kata-kata yang lain, itu akan lebih baik lagi dan kreatif dalam berbahasa. Coba bacakan laporan yang kamu buat dengan nyaring. Banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Perhatikan gambar berikut. Yuk kita amati. Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Pasti tahu ya. Alat dan bahan. 1. Gunting atau pisau cutter. 2. Pensil. 3. Kertas. 4. Lem kayu. 5. Daun kering, misalkan daun nangka, daun jambiji, dan daun rambutan. Cara membuat hiasan dari daun kering. Buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Nomor 1 ya. Nomor 2. Gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat.
Nomor 3, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Nomor 4, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Nomor 5, hiasan siap untuk dipajang. Ayo berkreasi. Buatlah sebuah hiasan menggunakan daun kering yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh hiasan yang telah ada. Dengarkan kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sekali lagi ya teman-teman, yuk yang semangat ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. gurumu terlebih dahulu. Ayo mengamati. Amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa pas bunga. Pas bunga berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Perhatikan kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Ada titik sudut, ada sisi dan rusuk. Banyaknya rusuk 12. Rusuk yaitu yang garis ya. Banyak sisi, pinggir-pinggirnya itu ya ada 6. Di tepi-tepinya ya. Banyak titik sudut, nah itu di sudut-sudutnya ya ada 8. Ini adalah bangun ruang balok. Ayo berdiskusi. Jodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Berikut. Gambar yang paling atas adalah mempunyai banyak rusuk 6, banyak sisi 6, banyak titik sudut 4. Dia berbentuk bangun ruang 5 segitiga. Berikutnya, ya, gambar kedua, banyak rusuk 8, banyak sisi 5, banyak titik sudut 5. Adalah bangun ruang 5 segi 4. Berikutnya, banyak rusuk 10, banyak sisi 6, banyak titik sudut 6. Bangun ruang 5 segi 5. Berikutnya, banyak rusuk 9, banyak sisinya 5, dan banyak titik sudutnya 6. Nah, itu adalah bangun ruang
prisma segitiga. Nah, coba hitung gambar yang ke-5 dari atas itu. Kira-kira dia di mana ya? Iya, betul ada di situ ya. Banyak rusuknya 15, banyak sisinya 7, banyak titik sudut 10. Dia adalah bangun ruang, prisma segi 5. Nah, yang terakhir, anak-anak pasti sudah tahu ya bentuknya. Dan dia adalah berapa banyak rusuknya? Ya, banyak rusuk 12, banyak sisi 6, banyak titik sudut 8. Dia adalah bangun ruang kubus ya. Nah, kalian pintar-pintar semua. Sudah bisa menjawab dengan benar. Demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 4 pembelajaran 1. Hidup bersih dan sehat di tempat umum untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum dan salam.